bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum kami memulai video pembelajaran kami tentang elastisitas, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Jul Afdal SPD FPD dan Bapak Afandri Dasrio SPD FPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar ilmu ekonomi. Saya, Delva Agriana sebagai moderator. Saya, Reza Puspitasari sebagai pemateri. Saya, Lintang Lestari sebagai primateri. Selanjutnya, adapun materi kami membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas permintaan itu? Jadi, elastisitas permintaan memiliki makna bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan jika dibilang elastis, jika perubahan harga sedikit saja menyebabkan jumlah permintaan yang besar. Namun, sebaliknya, permintaan jika tidak elastis, apabila perubahan harga terjadi, namun jumlah permintaan relatif tetap. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Barang substitusi artinya bahan pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitas. Semakin kecil barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. 2. Jumlah pendapatan yang diperbelanjakan artinya orang yang mempunyai pendapatan besar, perubahan harga tidak berpengaruh pada permintaannya. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin kecil elastisitasnya. Semakin kecil pendapatannya, semakin elastis. 3. Jenis barang. Primer memiliki elastisitas permintaan yang kecil, sedangkan barang-barang sekunder dan tersier memiliki elastisitas yang pendekatannya lebih relatif besar. Barang primer seperti kebutuhan pokok, walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak perubahan, karena memang angka dibutuhkan. 4. Jangka waktu analis. Semakin panjang waktu analisis, hasil analisis akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu analisis, maka jangka menunjukkan elastisitas yang benar. Koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan adalah merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitasnya. Permintaan dimulai dari angka 0 sampai tak hingga. Semakin kecil efisien menunjukkan barang tidak elastis. Semakin besar efisien menunjukkan nilai elastisitas yang tinggi. Kita akan membahas elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu? Elastisitas penawaran adalah memiliki makna bahwa kondisi di mana terjadinya perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran barang, semakin elastis. Namun sebaliknya, semakin kecil pengaruh perubahan harga kecil penawaran menunjukkan penawaran tidak elastis. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, kapasitas produksi perusahaan. Maksudnya, kapasitas produksi perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Namun, semakin kecil penawaran kapasitas produknya, penawaran semakin tidak elastis. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau persediaan. Jika barang mudah rusak, maka permintaan akan kurang elastis. Namun, jika barang awet, maka kemampuan elastisitasnya akan menunjukkan elastisitasnya yang besar. Yang nomor 3, jangka waktu analisis sama persis dengan analisis permintaan.
Jangka waktu punya pengaruh terhadap elastisitasnya penawaran. Semakin panjang waktu analisnya, maka elastisitasnya semakin kecil. Semakin kecil waktu analisnya, elastisitasnya yang dihasilkan semakin besar. Berikutnya, koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran menunjukkan nilai tingkat elastisitas penawaran dimulai dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. 0 menunjukkan penawaran tidak elastis dan tak hingga menunjukkan penawaran sangat elastis. Jadi kesimpulan dari elastisitas ini adalah elastisitas merupakan alat penting dalam analisis ekonomi yang membantu memahami perilaku konsumen dan produsen. Dengan memahami elastisitas, pelaku pasar dapat mengambil keputusan yang lebih baik.